Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa seluruh ucapan Nabi itu adalah wahyu langsung dari Allah ke hatinya Rasulullah SAW, ke kolbunya Rasulullah SAW, sehingga terucap menjadi nasihat. Itu dinamakan hadis-hadis Nabi. Kemudian wahyu yang melalui malaikat Jibril itu adalah wahyu yang ditulis di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Itulah yang dinamakan wahyu dan hadis. Maka seluruh ucapan Nabi sesungguhnya adalah bimbingan dari Allah SWT. Kalau kita mengikuti, mengamalkan apa yang diucapkan Rasulullah SAW, berarti kita mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah. Siapa yang mengamalkan perintah-perintah Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan dan rahmatnya Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, dengan keteguhan hati kita, bahwa kita ini akan pergi ke akhirat tidak lama lagi. Makin hari kita akan berpisah dengan dunia ini. Maka cara berpikir, cara menyikapi kehidupan ini harus di dalam hati kita tanamkan. Bagaimana ketika kita pindah ke alam barzah menjadi pertamanan surga. Bagaimana setelah pertamanan surga ini kita dapatkan, otomatis surga kita dapatkan. Salat itu sangatlah sulit, jemaah yang dirahmati Allah SWT. Mengapa dikatakan sulit? Karena itu adalah hadiahnya surga. Naik ke surga, yang namanya naik itu kan susah. Kalau turun, kalau jebur, tinggal jebur saja kan enak, nggak akan mengalami kesusahan. Itulah yang dinamakan neraka. Maka surga itu karena naik maka berat. Sholat contohnya, dilihat remeh dan ringan, ternyata itu berat. Kenapa dikatakan berat? Jenengan sudah tahu sendiri betapa banyaknya orang-orang di kampung kita ini, di KPR ini. Masjid hanya sekecil ini tidak pernah penuh. Berarti sholat itu berat sekali. Bagi orang-orang yang ditolong oleh Allah saja yang bisa mengamalkan agama. Jadi panjenengan patut bersyukur dikasih umur panjang, barokah, bisa untuk ibadah. Diberi kesehatan, sehatnya untuk ibadah. Diberi rezeki sedikit, kita senantiasa gunakan untuk dakwah agama, pengembangan agama. Inilah orang yang sukses, inilah orang yang cerdas yang sesungguhnya menyikapi hidupnya, yaitu mencari bekal akhirat sebelum sampai di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, innallaha ta'ala yaksuru masajida dunya yaumal qiyamah ka'annaha buhtun bidhun qawaimuha minal ambari wal a'nakuha minazakfaron. Maka Nabi menyampaikan kepada kita semua, jadi orang-orang yang senantiasa duduk di masjid seperti ini, kata Nabi, nanti masjid yang kita duduki ini dijadikan kendaraan yang istimewa, putih mengkilat untuk mengangkut kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inilah yang dikatakan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi adalah perkataan dari Allah langsung ke kalbunya Rasulullah. Maka kalau kita tidak ikuti, kita tidak amalkan, alangkah ruginya hidup yang singkat yang sebentar ini hanya untuk dunia, dan dunia. Akhirnya kita kecewa. Apapun yang kita kumpulkan siang dan malam akan berpisah dengan kita. Semua yang kita cintai, semua yang kita miliki akan berpisah dari diri kita. Yang tidak berpisah hanyalah amal-amal kita.
Maka duduk-duduk kita ini dinilai begitu hebatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang paham akan kehidupan akhirat yang senantiasa menyabar-nyabarkan dirinya, yaitu duduk di dalam masjid, memakmurkan masjid. Maka dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa masjid ini ibarat air lautan yang banyak ikan-ikan bergembira hidup di dalamnya. Kalau muslim kok nggak seneng di dalam masjid, dan ini diulang-ulang. Kenapa agama kok diulang-ulang? Agar menancap dalam hati sehingga menjadi kebiasaan, menjadi kesenangan. Kalau sudah menjadi kesenangan akan mudah untuk mengamalkan. Dan inilah orang-orang yang betul-betul dapat rahmatnya Allah. Yang namanya umur barokah, sehatnya barokah. Betapa banyak orang-orang Islam yang hanya sibuk dengan dunia-dunia dan nafsunya, yang memanjakan nafsunya, tidak sabar untuk istiqomah duduk di dalam masjid. Jenengan patut bersyukur bisa ditolong oleh Allah. Jadi kemarin dikatakan bukan karena kita ini orang baik, tetapi dikehendaki oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk dijadikan orang-orang baik, dijadikan orang-orang yang akan dekat dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah hadirin. Maka kita harus syukur sebanyak-banyaknya syukur. Maka Rasulullah melanjutkan bahwa masjid yang kita duduki ini akan dijadikan kendaraan yang indah, yang terbuat dari tiang-tiangnya dari ambar, lehernya dari zakfaron, kepalanya dari minyak kasturi, telinganya dari zamrud hijau katulistiwa. Kemudian para muadzin menjadi keneknya. Hei orang-orang yang dulu berjamaah, ini kendaraan sudah jadi, ayo berangkat ke surga. Jadi Pak Wardi nanti jadi orang-orang yang ini jamaah ini diangkut semua, dinaikkan sebelum penuh, maka belum berangkat kendaraan ini. Dan imamnya menjadi supir. Kemudian melintasi padang mahsyar, kata Nabi, melintasi padang mahsyar bagaikan kirat yang menyambar. Nanti di hari kiamat kendaraan masjid ini dijadikan kendaraan yang istimewa, orang terheran-heran. Nabi mengatakan pada hari kiamat itu masjid-masjid yang senantiasa kita duduki ini menjadi kendaraan yang indah untuk mengantar kita ke surganya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan surga tanpa hisab. Allahumma amin. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kita menggunakan umur kita untuk duduk sementara. Kita tidak pernah lama, hanya 5 menit paling panjang saya menyampaikan pembelajaran ini. Saya hanya menasihati diri saya sendiri. Kalau menasihati diri sendiri, kalau ada kesalahan diampuni oleh Allah. Kalau merasa menasihati orang, maka kita akan kecewa, hadirin. Jadi jangan pernah menasihati orang, kata Nabi. Nasihati untuk dirimu sendiri. Kalau jamaahmu menjadi baik, itu adalah rahmatnya Allah, bukan karena perkataanmu, kata Nabi. Jadi orang baik itu bukan karena dakwanya orang yang pinter ngomong, bukan. Karena panjenengan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyambung lagi, makhluk-makhluk lainnya bertanya. Jadi di mahsyar di hari kiamat, dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, manusia ini dibangkitkan semua. Kemudian orang-orang yang ahli masjid ini menjadi orang-orang yang istimewa, sehingga orang-orang di hari kiamat itu bertanya, mereka dari golongan malaikat apa golongan muqarrabin? Mereka kagum semuanya melihat orang-orang yang diangkut ke surganya Allah itu. Orang-orang itu melewati padang mahsyar dengan keringatnya itu satu leher. Orang-orang yang tidak senantiasa mengamalkan agama ketika di dunia, matahari didekatkan 1 jengkal saja, kata Nabi. Kemudian air keringat itu bagaikan laut mendidih, menggodok orang-orang yang senantiasa tidak amal agama ini, sampai semua pengadilan selesai. Begitu menderitanya. Kita menderita sedikit saja di dunia, tidak sanggup bagaimana.
sampai menderita. Dari alam kubur saja tidak akan mau orang menderita. Ketika ditanyakan kepada Nabi, orang-orang yang senantiasa teriak-teriak di alam kuburnya, kenapa ya Allah? Itulah orang-orang yang tidak mengamalkan agama ya Rasulku. Maka mereka berteriak-teriak ingin kembali ke dunia. Tidak akan bisa hadirin. Walaupun hanya 1 detik. Mumpung kita masih diberi hidup, mumpung kita masih diberi oleh Allah SWT kesehatan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari bekal akhirat yang sebaik-baiknya, yang sungguh-sungguh. Jangan main-main, hanya sekedar lewat, hanya sekedar mengamalkan. Bukan seperti itu yang diajarkan Nabi, tapi harus sungguh-sungguh. Maka Nabi mengatakan, terdengar jawaban, bukan, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi orang yang diberi kendaraan istimewa ini, dia bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan yang lain, tapi mereka adalah golongannya umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa sholat berjamaah. Itulah hadirin, orang yang senantiasa sholat berjamaah akan dipertemukan, akan dikumulkan di dalam kendaraan yang indah, yaitu masjid. Masjid ini akan menjadi kendaraan kita melintasi di padang mahsyar menuju hari kiamat, menuju surganya Allah dengan penuh kenyamanan. Ibarat kita naik bis, adalah bis patas yang istimewa, yang enak, kita duduk nyaman. Itulah nanti ketika perjalanan orang-orang menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini singkat jamaah, jangan sampai kita gunakan hanya untuk main-main belaka. Rasulullah SAW menyampaikan, man tawadha'a bil ma'il jari wasola halfal imamil qari faqad istahaqqa rahmatallah. Siapa berwudu dengan air mengalir lalu sholat berjamaah dengan imam ahli Quran yang bacaannya bagus, maka ia berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta. Itulah jamaah 2 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa membimbing kita, bisa menjadikan diri kita ini makin hari makin sungguh-sungguh untuk mencari bekal akhirat, sehingga kita nanti bersama Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian jamaah, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi.